Aku dengar kamu udah sama orang baru ya. Aku lihat kamu sekarang bisa sebahagia ini. Seolah seperti apa yang udah pernah terjadi di antara kita. Sepertinya kamu udah benar-benar sembuh. Tapi kenapa? Kenapa enggak dengan aku? Kenapa aku masih ada di posisi dimana aku masih ngerasain bahwa sosok kamu tuh masih ada buat aku. Aku masih ngerasain bahwa luka yang pernah ada, yang pernah kamu ciptakan ke aku, luka itu masih aja terasa. Sementara kamu terlihat udah bahagia di sana. Sekarang kamu udah bahagia banget ya. Sekarang kamu udah gak ngerasain yang namanya susah banget move on. Susah banget untuk ikhlas. Susah banget untuk lupa. Sementara aku masih ada di posisi dimana semua terasa begitu sulit untuk aku terima. Semua rasanya ya sesusah itu untuk menerima semuanya. Mengikhlaskan hal yang mungkin itu belum bisa untuk aku ikhlaskan. Kadang aku bertanya-tanya, kok bisa ya? Kamu bisa sebahagia itu sekarang? Kok bisa kamu bisa secepat itu melupakan? Sementara apa yang udah pernah terjadi di antara kita tuh banyak sekali momen-momen yang sampai saat ini pun aku masih mengingat jelas. Mengingat dulu kita pernah sama-sama dan kita pernah sebahagia itu. Ternyata gak mudah ya untuk melupakan dan mengikhlaskan orang yang dulunya pernah disayang. Memang orangnya udah gak ada. Waktunya memang telah usai. Tapi entah kenapa, kenangan yang tercipta itu masih aja melekat. Dan ngebuat diri aku, ternyata untuk membiasakan diri tanpa hadirnya dirinya lagi itu tidak semudah itu. Mencoba untuk mengikhlaskan walaupun sebenarnya hati belum sepenuhnya ikhlas, itu tidaklah semudah itu. Dan mencoba untuk baik-baik aja, seolah-olah seperti terlihat udah melupakan, tapi pada akhirnya semua itu hanya tipuan semata aja. Karena ketika sedang sendiri, aku masih mengingat sosoknya yang begitu jelas dalam ingatan. Hai semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Sehat nggak? Apakah hari ini moodnya lagi nggak baik? Kesehatannya gimana? Terus, are you okay? Ya udah seperti biasa lah. Ya mungkin kalau orang-orang yang baru subscribe channel aku, mungkin kayak, apa nih opening aja nanya-nanya yang kayak gini gitu. Tapi buat orang-orang yang lama yang udah mengenal aku, pasti mereka akan paham. Jangankan opening di YouTube, bahkan opening di TikTok sekalipun ketika aku lagi live stream, itu pasti aku akan menanyakan hal yang sama. Gimana keadaannya? Apa kabar? Harimu baik atau enggak? Karena kan enggak semua orang tuh bisa mendapatkan kalimat itu ya. Ya mungkin bagi orang-orang yang ngerasa kayak itu tuh kalimat yang biasa aja. Iya oke. Emang bagi orang yang gak paham dan mungkin bagi orang yang udah sering mendapatkan kalimat seperti itu, ia akan menilai bahwa ya itu hanya kalimat biasa. Gak ada spesial dari kalimat itu. Tapi bagi orang-orang yang dimana dia selalu merasakan apapun itu sendiri, dan dia gak punya tempat cerita, dia gak punya seseorang yang bisa mendengarkan dia, dan dia cuma ada dirinya sendiri, kalimat tersebut cukup bermakna untuknya. Dan hari ini aku ingin membahas mengenai bahagia. Iya, ini aku ambil dari komentar sama DM kok gak salah. Jadi ya intinya mungkin kita pernah kali ya kayak ngerasain di titik dimana kok orang yang dahulunya pernah disayang tuh udah bisa sebahagia itu, udah bisa seikhlas itu, dan bahkan sekarang udah bisa melupakan kamu dan membuka hati lagi untuk orang baru. Atau bahkan
Orang di masa lalu kamu justru udah memiliki seseorang pengganti kamu. Tapi kamu sendiri masih stay dengan begitu banyak kenangan-kenangan kamu sama dia. Kamu masih stuck di posisi dimana kamu masih enggan untuk beranjak. Iya. Rasa trauma itu menyelimuti diri kamu. Trust issue itu dan ketakutan semua itu yang terjadi itu masih melekat dalam diri kamu dan ngebuat diri kamu rasanya kayak kamu membiarkan diri kamu kosong cuma karena kamu gak mau menyakiti siapapun. Cuma karena kamu ngerasa apa kamu pantas ya dicintai? Apa kamu pantas disayangi? Apa kamu pantas untuk dipilih? Mungkin banyak sekali kalimat-kalimat yang negatif ngebuat diri kamu ngerasa kayak kenapa aku gak seberuntung orang lain? Kenapa aku harus merasakan rasa trauma dan rasa sakit yang gak mau aku rasakan lagi? Melihat sosoknya yang begitu bahagia di sana, sedangkan diriku di sini aja masih berusaha dan berjuang mati-matian untuk melupakan sosoknya. Sementara aku juga pengen ngerasain kebahagiaan yang dimana bisa seperti dia. Tapi kadang kamu lupa ya, kebahagiaan dia udah ada yang baru dan dia bisa menemukan kebahagiaan yang dia cari. Sementara kamu masih stay di tempat yang sama dan kamu berharap dia kembali sama kamu, padahal kamu tahu dia udah gak bisa untuk itu. Dia memang sudah menemukan kebahagiaannya, tapi dia buat kamu adalah kebahagiaan kamu. Ya, emang kalau misalnya lagi galau tuh gak apa-apa banget sih. Emang kan kita perlu ya, kayak kita juga gak mungkin. Coba deh, dalam kehidupan kamu, dari banyaknya orang yang datang silih berganti dalam kehidupan kamu, pasti kamu sudah menemukan banyak sekali orang-orang yang berbeda dalam kehidupan kamu. Dan mereka-mereka yang hadir, kita juga gak tahu apakah ia hadir untuk sekedar singgah ataupun ia hadir ya untuk membahagiakan diri kamu. Dan kamu gak perlu ngerasa kalau orang tulus itu selalu aja berakhir dengan kegagalan. Ya, aku punya apa ya? Aku punya sahabat terdekat aku. Ya emang dia kurang beruntung ya dalam hal relationship. Dan dia selalu cerita mungkin dia termasuk orang yang gak beruntung atau kurang beruntung karena selalu dipertemukan dengan orang yang salah. Jujur, aku emang mendengarkan dia untuk bercerita, tapi aku gak mengiyakan kalimat itu. Kamu tahu gak kenapa? Kadang orang tulus itu bukan berarti sepenuhnya ada di diri kita salahnya. Kamu selalu menyalahkan diri kamu, cuma karena kamu selalu bertemu dengan orang yang salah. Cuma karena hubungan kamu selalu aja berakhir. Dan kamu yang selalu aja disakiti. Dan kamu ngerasa sumber masalahnya itu ada dalam diri kamu. Padahal gak semua permasalahan tuh adanya dalam diri kamu. Ketulusan itu bukan semata-mata hal yang patut untuk kamu salahkan. Setiap manusia tuh punya sisi tulusnya masing-masing. Dan kemarin bagus banget ada nanya sama aku, apa benar kak, orang yang meninggalkan kita itu adalah orang yang gak bersyukur sama kita? Dan aku menjawab, gak selamanya orang yang meninggalkan kita itu termasuk orang yang gak bersyukur punya kita. Tergantung dari sisi orang itu juga. Kadang ada beberapa orang yang meninggalkan pasangannya itu entah mungkin dia karena bosan, entah mungkin karena ada yang lain, entah mungkin memang udah nggak menemukan titik terang ya dimana hubungan kamu memang udah seharusnya berakhir. Dan mungkin masih banyak sekali hal-hal yang dijadikan penilaian ataupun yang dijadikan keputusan untuk mengambil keputusan di mana kalian udah nggak akan sama-sama lagi. Kita nggak bisa tahu apakah orang yang datang dalam kehidupan kita tuh termasuk orang yang nggak bersyukur atau tidak. Sekalipun kamu ngerasa, aku udah memberikan semuanya ke April, aku udah se-effort itu, aku udah memberikan yang terbaik sebisa aku dan mungkin banyak sekali hal-hal yang udah kamu berikan kepada dia. Dan pada akhirnya,
kamulah justru yang merasakan terluka. Kamulah yang merasa kalau kamu gak pantas untuk dicintai. Padahal kamu gak perlu ngerasa kamu gak pantas. Kita gak bisa menilai diri kita pantas atau enggak, karena penilaian itu orang lain yang bisa menilai. Tapi penilaian diri kamu yang bisa kamu nilai, kamu rasakan diri kamu. Apa yang udah kamu lakukan dan apa yang udah kamu berikan sejauh ini. Apakah kamu pantas dinilai seperti itu? Mau pantas atau enggak? Emang setiap masa pasti rasanya kayak pengen berontak ya. Ketika mendapatkan penilaian yang gak baik, padahal selama ini udah melakukan yang terbaik. Tapi itulah manusia. Kita gak bisa tahu orang lain akan menilai kita seperti apa. Yang terpenting, kamu cukup berikan yang terbaik sebisa kamu. Emang proses melupakan dan mengikhlaskan itu adalah dua hal yang mungkin susah untuk dilakukan. Dan kalau kamu melihat ada orang terdekat kamu yang dimana kok dia cepet banget ya bahagianya, kok dia cepet banget ya buka hatinya, kok dia cepet banget ya sembuhnya gitu. Padahal luka yang mungkin dia rasakan tuh udah pasti bikin trauma gitu. Gak ada, kalau buat aku tuh gak ada setiap orang yang gak memiliki trust issue. Setiap orang pasti memiliki trust issue-nya tersendiri. Dan setiap orang juga memiliki problemnya tersendiri dan masalahnya tersendiri. Gak semua orang tuh bisa dengan mudahnya menceritakan apa yang pernah dia rasakan. Termasuk kamu. Coba aku tanya, kamu termasuk orang-orang yang gampang gak buat cerita? Cerita hal-hal yang udah terjadi dalam diri kamu. Jangankan masa lalu kamu, bahkan untuk kamu jujur sama dirimu sendiri aja, itu rasanya juga susah. Kamu selalu bilang, is okay, gak apa-apa, nanti semua akan sembuh. Aku gak apa-apa, aku udah lupa sama dia. Padahal ketika kamu sedang sendiri, ketika ingatan itu hadir kembali, ya kamu masih memilih dia, yang dimana dialah sumber kebahagiaan kamu. Hei, aku gak meminta kamu untuk cepat lupa. Galau boleh, sedih boleh, kangen juga boleh. Karena semua itu adalah perasaan-perasaan yang kita gak bisa untuk mengontrolnya. Coba deh kalau misal kamu berusaha untuk mengontrolnya, kayak aku gak mau inget dia lagi, aku gak mau sedih-sedih lagi, aku mau cepat lupa. One day, ketika kamu ngerasain hal yang gak mau kamu rasakan itu lagi, gimana perasaan kamu? Apakah hal itu adalah hal yang kamu inginkan? Tentu tidak, bukan? Karena semua hal itu adalah hal yang gak pengen kamu rasakan lagi, tapi ternyata Tuhan memberikan ujian kamu. Ujian yang dimana ketika kamu berusaha untuk melupakan dan mengikhlaskan, apakah kamu bisa dan mampu atau enggak? Dan sekarang lihat diri kamu. Lihat diri kamu yang sekarang. Kamu kangen gak sama kamu yang dulu? Kamu yang dulu, kamu begitu ceria sebelum mengenal dia. Dan sekarang setelah mengenal dia, kamu mendapatkan rasa sakit yang luar biasa yang ngebuat diri kamu kembali merasakan trust issue. Tapi kamu masih memilih dia yang dimana dia adalah sumber kebahagiaan kamu. Sayang boleh, tapi sadar diri itu perlu ya. Dia udah bahagia sekarang. Mungkin ada hal yang mungkin pengen banget kamu ungkapin, gak apa-apa. At least kamu jujur sama dirimu sendiri. Rasanya emang sakit dan seenggak enak itu melihat orang yang pernah disayang udah memiliki kebahagiaan yang baru. Sedangkan kamu masih di posisi yang sama yang dimana kamu masih kesulitan untuk melupakan dia. Apa yang pengen kamu sampaikan? Mau ngomong apa? Coba. Kamu udah bahagia ya sekarang. Kamu udah menemukan sosok pengganti yang dimana mungkin dia jauh lebih bisa membahagiakan kamu, tidak seperti aku. Kok kamu cepet banget sih bahagianya? Kok kamu semudah itu sih untuk move on-nya? Sementara aku masih berjuang mati-matian untuk bisa lupa sama kamu. Untuk bisa melupakan semua hal tentang kamu. Tapi pada akhirnya kenapa?
Kenapa aku harus merasakan hal yang gak mau aku rasakan lagi? Yang dimana aku harus kembali mengingatmu sebagai seseorang yang dahulu pernah aku sayangi. Pasti kamu di sana udah bisa ketawa-ketawa, kamu udah bisa menemukan kebahagiaan kamu yang baru, atau justru sekarang kamu udah menemukan seseorang penggantiku. Aku gak apa-apa kok. Aku gak meminta kamu untuk kembali. Aku cuma minta sama Tuhan, izinkan aku untuk sembuh sebagaimana Tuhan menyembuhkan kamu. Izinkan aku untuk menemukan kebahagiaan aku sebagaimana Tuhan memberikan kamu kebahagiaan. Izinkan aku untuk bisa melupakan semua tentang kamu, seperti halnya Tuhan memberikan kamu seseorang penggantiku dan membuat kamu lupa denganku. Mungkin Tuhan memilih aku untuk merasakan semua ini karena Tuhan mau aku lebih menyayangi diriku sendiri. Walaupun pada akhirnya aku pun juga ngerasain luka yang dimana aku juga berhak untuk berontak. Aku juga berhak untuk jujur. Aku gak mau ngerasain hal seperti ini lagi. Tapi pada akhirnya ya aku harus merasakan hal dan aku harus berusaha untuk berdamai dengan diriku sendiri. Mungkin terlihat mudah bagi semua orang dan bagi sebagian orang, tapi tidak mudah bagi aku. Tapi gak apa-apa, aku gak pernah menyesal mengenal kamu. Aku gak pernah menyesal pernah sesayang itu sama kamu. Dan aku gak pernah menyesal bahwa pada akhirnya ya kita harus berakhir dengan keadaan yang dimana kita harus saling melupakan satu sama lain. Mungkin aku memang bukanlah yang terbaik untukmu. Mungkin juga aku adalah seseorang yang dimana tidak bisa membuatmu bahagia sebagaimana orang yang saat ini bisa membuatmu bahagia. Tapi aku selalu bersyukur di balik luka yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk menegur diriku. Mungkin Tuhan mau aku lebih menyayangi diriku sendiri, tidak berlebihan dalam menaruh hati, agar tidak kembali merasakan rasa sakit yang gak mau aku rasakan kembali di kemudian hari. Mungkin Tuhan mau aku lebih bisa berdamai dengan diriku sendiri, dengan banyak sekali hal-hal yang membuat aku terluka dan membuat hatiku tersayat, hingga pada akhirnya aku harus berusaha untuk melupakan semua yang telah terjadi. Membiasakan diri tanpa hadirnya dirimu lagi adalah fase yang dimana itu sedang aku jalani saat ini. Mungkin kamu di sana sudah terlihat bahagia. Kamu sudah mau menemukan seseorang pengganti diriku, sementara aku masih bersusah payah untuk mengobati diriku sendiri. Di balik banyaknya luka yang udah kamu berikan sebelum kamu pergi dari kehidupanku. Selamat berbahagia ya. Selamat karena kamu udah bisa melupakan aku secepat itu, sementara aku masih di fase dimana aku berusaha untuk melupakan kamu. Tapi aku selalu meyakinkan diriku sendiri, bukan aku yang gak bisa melupakan, melainkan semua hanya perlu waktu. Tapi aku yakin, semua luka-luka yang aku rasakan saat ini semua akan segera pulih. Memang semua memerlukan waktu dan terbiasa aja sama hal-hal yang mungkin ya untuk membiasakan itu gak semudah itu. Selamat berbahagia. Terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupanku. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaanku. Dan ya walaupun pada akhirnya kita harus menjalani kehidupan masing-masing, tapi itulah cara Tuhan mempertemukan dan juga memisahkan kedua hati yang saling menyayangi. Dan mungkin buat kamu juga yang lagi ngerasain di fase yang dimana ngelihat dia tuh kayaknya tuh masih sakit, ngelihat dia jauh lebih bahagia daripada kamu, gak perlu ngerasa kalau kamu tuh gak bisa jauh lebih bahagia darinya. Semua memang butuh waktu untuk pulih. Dan jangan memaksakan diri kamu untuk secepatnya lupa dan untuk membuka hati untuk orang baru. Kalau emang pada akhirnya kamu belum siap dan belum bisa untuk menerima luka di masa lalu. Emang kita perlu untuk menyembuhkan terlebih dahulu, hingga pada akhirnya kamu siap untuk mempersilahkan orang lain untuk masuk.
dan untuk hadir dalam kehidupanmu. Gak perlu ngerasa kalau jadi orang tulus itu selalu salah. Emang pada kenyataannya kebanyakan gitu gak sih? Bukan karena yang salah ya, tapi emang kebanyakan orang tulus tuh ya kayak ada aja gitu berakhir hal yang gak enak. Sakit hati lah, terus dapat orang yang salah. Mungkin ujiannya seperti itu sih. Aku menanggapinya kayak gitu. Tapi one day kita semua pasti akan dipertemukan dengan yang jauh lebih baik. Bukan berarti ya kamu tuh sumber masalahnya di kamu. Bukan berarti kamu gak seberuntung itu. Ya, semua orang udah memiliki keberuntungannya masing-masing. Dan jangan pernah melihat kalau orang lain tuh jauh lebih beruntung daripada kamu. Gak perlu iri. Nanti aku doain, jangan nanti. Sekarang aku doain buat kamu yang lagi ngerasain trust issue dan trauma yang begitu dalam, takut mengenal orang baru, atau ya mungkin takutlah bertemu dengan orang yang salah. Pastikan diri kamu dalam keadaan dimana kamu siap untuk menerima orang baru. Gak perlu terburu-buru, jalani dulu aja dan sembuhkan diri kamu. Dan semangat sembuh, semangat pulih, semoga segera move on ya. Jangan berpatokan kalau dia jauh lebih bahagia, kamu juga harus bisa membalasnya. Gak perlu, nanti kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Semua memang butuh waktu untuk pulih, dan butuh waktu yang dimana Tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan yang kamu inginkan. Oke? Dan makasih loh buat yang udah request podcast. Sebenarnya banyak juga sih yang minta, Kak bisa gak request ini, request itu. Aku bisa aja, cuma kan menyesuaikan apakah aku bisa membawakannya atau enggak. Karena kan kalau gak bisa tuh gimana ya, aku gak mau memberikan podcast yang gak totalitas juga. Tapi semoga podcast ini bisa menjadi teman di malam hari. Semoga cepat move on ya, segera sembuh. Makasih udah support aku hingga aku ada di titik sekarang. Semoga keadaan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa follow Instagram aku dan TikTok aku AprilDevivinya 2. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang pastinya di mana? Di podcast Teman Cerita.